Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak salih-salihah kelas Adi Nabi Waqas. Hari ini Ustazah Ana kembali menyapa antum ya, bersama-sama kita akan belajar Saqofah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ke pelajaran yang kelima. Oleh karena itu, sebelum memulainya, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan antum semua duduk yang rapi, angkat tangannya. Nah, di bagian ada berdoa, kita biasakan supaya menjadi kebiasaan yang baik. Baik, anak-anakku, kelas Sa'ad bin Abi Waqqas, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين amin. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, ya, insya Allah kita akan memulai kebiasaan yang baru, yaitu mengawalinya dengan membaca beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan pelajaran Saqofah. Ya. Yang pertama, ya, ini yang udah sering ya, insya Allah antum semua sudah hafal. Ya. Mari sama-sama antum mengikuti semuanya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan mata pelajaran Saqofah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Lalu sabda Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia dipahamkan dalam agama. Nah, anak-anak salih-salihah, mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan di dalamnya, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami agama, memahami Islam. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran Saqofah adalah pelajaran bagaimana kita mengenal Islam, ya, mulai dari belajar tentang iman kepada Allah sampai kita nanti, ya, sampai kelas 6 belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, menjadi anak solih, solihah yang Allah sayangi. Baik, anak-anak. Kita langsung masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu memahami dan mengamalkan Asmaul Husna. Nah, di dalam pelajaran kelima ini, ya, kita akan kembali ya, memahami tentang Asmaul Husna. Dan kemudian kita mengamalkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustazah akan mengulangi apa yang mungkin sudah pernah antum pelajari di kelas 1.
Yang pertama terkait dengan Asmaul Husna ini. Apa sih Asmaul Husna? Nah, kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang dari dua kata, yaitu al-asma'u yang memiliki arti nama-nama, ya, dan al-husna yang berarti yang baik atau yang indah. Sehingga menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah. Nah, anak-anak solihah, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ya, jadi Asmaul Husna ini merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah yang indah dan baik. Nah, istilah Asmaul Husna ini juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, diantaranya adalah surah Toha ayat 8, ya. Yang terjemahannya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman terkait Asmaul Husna dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130. Ya, milik Allah lah nama-nama yang indah dan mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya akan masuk surga. Nah, jadi anak-anak, ya, Asmaul Husna ini ya, ada atau kita pelajari, ya, agar apa? Agar bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh Asmaul Husna itu diantaranya ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ya. Di ayat 22 misalnya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nah, ada di sini Asmaul Husna yang mungkin antum pernah ingat karena ini pernah kita pelajari sama-sama di kelas 1, ya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Allah punya sifat yang indah, sifat yang baik, yang agung, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu di dalam Al-Hasyr ayat 23, ya, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Nah, huwal malikul quddus. Ada Al-Malik, Al-Quddus, yang Maha merajai dan yang Maha suci. Kemudian Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, ini Asmaul Husna semua. Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Lalu Subhanallahi amma yusyrikun, ya. Maha suci Allah, ya, dengan semua nama-nama. Nah, kemudian di dalam Al-Hasyr ayat 24, ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, ini ada 3. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Bari sama Al-Musawwir. Nah, kemudian lahul asmaul husna. Nah, milik Allah lah, ya, nama-nama yang indah dan agung tersebut, ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Maka yang ada di langit dan yang di bumi itu, ya, bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Nah, ini juga Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Nah, yang antum sudah pelajari di kelas 1 diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Itu yang sudah antum pelajari sama Al-Musawwir, ya. Kita sudah pernah belajar Al-Musawwir, ya. Al-Musawwir apa artinya? Masih ada ingat? Ya, Allah Maha membentuk rupa, ya. Allah yang Maha membentuk rupa. Allah yang membuat manusia wajahnya atau rupanya seperti ini, yang membuat sapi seperti itu, yang membuat pohon seperti itu adalah Allah, ya. Al-Musawwir, Allah yang membentuk manusia atau semua ciptaannya, ya, tidak ada yang sama, dan disitulah makanya Allah mendapatkan gelar Al-Musawwir, Maha. Kalau sudah Maha itu berarti sudah tidak ada yang bisa menyamainya lagi. Nah, anak-anak solih-solihah, Asmaul Husna ini, ya, kita pelajari, kita pahami. Ya, pertama kita memahami Asmaul Husnanya. Lalu
kita pelajari. Nah, ternyata Asmaul Husna ini jumlahnya bukan hanya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ini, tapi jumlahnya ada banyak, ya. Ada 99. Nah, seperti sabda Rasulullah tadi, ya, barang siapa menghafal, ya, Asmaul Husna 99 nama itu, maka ia bisa masuk surga. Nah, salah satu, ya, mengapa kita harus salah satu alasan, Ustazah, kenapa kita harus menghafal Asmaul Husna? Karena, ya, hadiahnya itu luar biasa. Hadiahnya itu surga. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa masuk surga. Nah, Ustazah yakin, ya, anak soleh solihah di kelas Sa'ad bin Abi Waqqas pasti, ya, ingin sekali bisa masuk surganya Allah. Nah, Allah kasih kita salah satu caranya, yaitu dengan menghafal Asmaul Husna. Dan kalau antum ingin mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dengan Asmaul Husna yang antum hafal, yaitu Allah memerintahkan tadi, ya, seperti di dalam Al-Quran, ya, surat Al-A'raf tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon atau untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan, ya, nama-nama indah Allah tersebut, dengan menyebut Asmaul Husnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, jadi, ya, ada yang rugi ternyata menjadi seorang Muslim, ya. Bahkan dengan hanya kita menghafal Asmaul Husna, Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan surganya Allah. Belum lagi apa? Setiap kita bertakarub, setiap kita memohon kepada Allah, ya, dan kita menyebut nama-nama Allah, insya Allah, ya, Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan, mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau antum mau belajar supaya belajarnya dikasih kemudahan, sebutlah Asmaul Husnanya Allah. Apa? Al-Alim, ya, Allah yang Maha mengetahui. Itu. Jadi, ya, kemudian minta dibukakan pintu ilmu, ya Fatah. Nah, Allah Maha yang bisa membukakan ilmu kita. Nah, anak soleh solihah, ya, kita belajar dan memahami Asmaul Husna bukan dalam rangka kita bisa mencapai seperti sifatnya Allah, bukan itu. Tapi kita sebagai hamba Allah, ya, mempelajari Asmaul Husna, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari semata-mata, ya, untuk semakin, ya, kita itu mengagungkan Allah. Karena apa? Karena ternyata nama baiknya Allah itu ada 99 yang tidak mungkin akan dimiliki oleh manusia. Karena hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba senantiasa, ya, memohon, ya, kepada Allah, memohon apa? Pertolongan Allah. Karena kita manusia itu lemah. Tidak akan bisa kita melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semangat dalam mempelajari Asmaul Husna, kita yakin karena Allah itu pemilik semuanya. Kalau kita merasa kurang, merasa susah dalam menghafal ayat Al-Quran, kita mohon kepada Allah dengan apa? Bisa dengan Asmaul Husna Allah, dengan menyebut nama Asmaul Husna Allah, dengan berzikir, ya, menyebutkan Asmaul Husna Allah, ya. Terus kemudian kita susah belajar tahsin, juga bisa memohon kepada Allah, ya. Jadi apapun yang masalah yang kita hadapi, ya, karena Allah itu maha segala-galanya, maka Allah lah satu-satunya tempat kita memohon, kita bersandar, ya. Demikian anak-anak solih-solihah pelajaran Sakopa pada kesempatan kali ini, ya. Ustazah pendek saja karena untuk pelajaran 5 ini, ya, Ustazah akan bagi beberapa bagian, ya, karena ternyata cukup panjang, ya, pelajaran Sakopa di pelajaran 5 atau modul kelima ini. Nah, jika antum ada yang tidak dipahami, bisa dibaca di modul lagi atau bisa bertanya langsung kepada Ustazah Ana. Boleh via WA pribadi ataupun, ya, melalui atau pada saat kita tatap muka online, ya. Baik anak-anak soleh-solehah kelas Sa'ad bin Abi Waqqas, mari kita tutup pelajaran Sakopa pada kesempatan kali ini dengan doa penutup belajar atau doa penutup majelis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.